Hello everyone, good morning. Okay, welcome back to class math today with Miss Desi. Okay, kids, now we reviewed our topic about measurement. Okay, please attention this video. Okay, the first slide, measurement. What is the measurement? Money, length, time, mass. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita mau mereview materi tentang pengukuran, yaitu tentang money, length, panjang, terus bukan time ya, tetapi mass. Time-nya nanti next time kita pelajari. Oke, anak-anak. Nah, kita langsung saja ke yang pertama, yaitu tentang money, about money. Oke. About money, addition and subtraction. Menjumlahkan dan mengurangkan. Nah, ini sudah pernah Ibu sampaikan saat Zunit beberapa minggu yang lalu. Nah, jika ada soal seperti ini, ada sebuah bola yang dibanderol dengan harga $3.70. You pay $5. How you get your change? Ya, berarti kita kurangkan, subtraction. $5 minus or subtract $3.70. Oke, anak-anak, maka kita peroleh hasilnya menjadi $1.30. Oke. Next slide. $23.70. Jika ada notasi bilangan seperti ini, $23.75. $23.75. Jadi 23 ini 23 as dollar and 75 as cents. Okay. If notation $23.75, you say $23.75. Okay. Okay, for the example, Timmy had $10 from this month allowance to spend a new toy. He goes to the toy store and pick out a new toy car for $5.47. How much money does Timmy have left over? Nah, anak-anak, Ibu selalu menyampaikan jika menemukan soal cerita atau word problem seperti ini, langkah pertama kita harus memahami soalnya. Dan kalau sudah paham soalnya, pasti kita dapat menemukan keywordnya. Apa yang menjadi keywordnya? Nah, dari soal ini kira-kira keywordnya apa ya? Ya, siapa tadi yang mengatakan keywordnya adalah to spend a new toy. Membeli sebuah mainan yang baru, ya kan? Membeli, kalau membeli berarti kita mendapatkan uang atau uang kita bertambah atau berkurang. Pastinya berkurang karena kita membeli, memberikan. Ya, itu keywordnya. Lalu apalagi keywordnya? Have leftover, sisa. Nah, yang namanya sisa itu berarti terjadi penyisihan atau pengurangan, ya. Jadi, operasi hitung apa yang kita gunakan? Ya, $10 subtraction. Yes, $10 subtract 5.47. Oke, kita buat dalam cara bersusun. Anak-anak pastinya sudah bisa ya, dan dalam pengurangan seperti ini ya, sistem pinjam, take borrow. Nah, $10 subtract 5.47. Kita lihat, kita mengurangkan dari bilangan yang terkecil, yaitu 0 subtract 7. 0 subtract 7 not enough. So take borrow. Kita meminjam jangan langsung ke 10, tapi ke depannya. Depannya siapa? 0. Nah,
0. Dia tidak punya bilangan untuk dipinjamkan ke 0. Maka dia meminjamkan dari sebelahnya, yaitu 10. Dia pinjamkan 1. Berarti 10-nya berkurang. Berkurang 1 jadi berapa? 9. Oke, give 2. 0. So, now 0 change to 10. Diganti menjadi 10. Nah, sekarang 10-nya sudah mempunyai bilangan, maka diberikan given to 0. Oke, sekarang dia berkurang, maka menjadi change to 9. Oke, and the last number 10. Nah, itu dia ya, untuk mengurangkan bilangan yang lebih kecil di atas dengan yang di bawah yang lebih besar. Oke, now kalau udah cukup, maka kita kurangkan. 10 subtract 7. 3. 9 subtract 4. 5. 9 subtract 5. 4. So, $10 subtract 5.47 is $4.53. Oke, next slide. Oke, ini adalah bagaimana kita menuliskan atau how to convert dollar to cents or peso atau sebaliknya. For example, 2.50. Nah, kita golongkan. Tadi kan di awal Ibu sudah sampaikan. Kalau dia notasinya seperti ini, berarti yang 2 ini sebelum tanda titik ini atau sebelum tanda poin ini, dia adalah letak dolar. Sedangkan setelahnya ini adalah untuk cents. Nah, $2 plus 50 cents. $2. How many cents? 200 plus 50 cents. So how many? 250. If 2.40. Nah, kita uraikan. Ya, ingat lagi. Yang ini sebagai dolar, yang ini sebagai sen. $2 plus 40 cents. $2 convert to cent. 200. 200 plus 40 is 240. Oke, sekarang sebaliknya. Dari sen ke dolar. 250 cent kita uraikan. 700 plus 50. If 700, how many dollar? Yes, 7 plus 50. Kita notasikan. Maka $7.50. Oke. Anak-anak di rumah boleh sambil mengikuti ya. Oke, 510. 500 plus 10. If 510, how to dollar? 5. So, 5.10 or $5.10. Oke, itu dia untuk mengubah dari dolar ke sen atau sen ke dolar. Oke anak-anak, kita lanjutkan kembali. Nah, ini juga sudah Ibu sampaikan ya. Tidak sama 3.40 dengan 3.04. Kalau dia yang di sebelah kiri berarti how many cent? 40. Oke, if the right, how many cent? 4. Jadi letaknya untuk di sini itu adalah cent. Jadi tidak sama ya. Oke, yang kedua kita belajar atau kita lanjutkan dengan length. Oke, untuk length, ya ini tangga satuannya ya. If from the biggest to the small, maka kita multiply by 10. Kita kalikanlah kalau dia setiap turun atau dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, setiap turun 1, kita kalikan 10. Turun 2, kita kalikan 100. Turun 3, kita kalikan 1000. Turun 4, kita kalikan 10.000. Jadi, banyak tangga yang turun, berarti menentukan banyak nolnya. Nah, kalau kita from the small to the big, berarti dia dibagi. Dari bawah ke atas, maka kita bagi. Halnya sama. Kalau kita naik
1 berarti dibagi 10, naik 2 dibagi 100, naik 3 dibagi 1000, dan sebagainya. Nah, contohnya. Oke, kilometer. Untuk kilometer, used to measure distance. Ya, Ibu sudah katakan ya. Kilometer, meter, centimeter, and millimeter. Ini yang paling sering dan paling umum kita gunakan. Nah, if you used to kilometer, ya, mengukur jarak. Ya, jarak dari rumah ke sekolah, jarak dari kota A ke kota yang satu, ya, itu untuk kilometer. Kalau dia meter, ini untuk mengukuran benda ya. Kalau tadi kilometer ini berarti mengukur jalan atau jarak, tapi kalau meter ini untuk mengukur benda yang berukuran besar, ya, yang berukuran besar. Contohnya apa? Pohon, apalagi lemari, pintu. Nah, kalau lagi bangun rumah biasanya diukur berapa meter panjangnya. Jadi pakai satuan meter atau meter. Oke, sentimeter. Nah, kalau sentimeter ini dia berukuran sedang, bisa kita jangkau. Contoh apa? Buku tulis, apalagi pensil, banyak lagi ya. Terus apalagi? Tempat pensil, apalagi pulpen, penghapus, masih banyak. Nah, kalau dia milimeter, ini mengukur benda yang sangat kecil ya. Dia mengukur benda yang sangat kecil. Nah, kalau di dalam penggaris anak-anak, kalau perhatikan scale between 0 1, 1, 2, 3, 4 itu ada 10 scale atau 10 garis kecil. Itulah yang disebut sebagai millimeter. Oke, anak-anak ya. Oke, convert of length. Kilometer until to millimeter. Oke, from big to small. Tadi di awal sudah Ibu sampaikan, convert from to the big to the small, multiple by 10. If convert from the small to the big, divided by 10. 1 kilometer equals 1,000 meter. 1 meter is 100 centimeter. 1 centimeter is 10 millimeter. Okay, how convert of length? Kilometer, hectometer, decameter until to millimeter. Okay, multiple by 10 and divided by 10. If from the big to small, multiple by 10. From small to big is divided by 10. Okay. Ini juga sudah kita bahas ya. Distance between two continents. Berarti kita menggunakan satuan. Choose the proper unit for each of the following. Yes, kilometer, centimeter, meter. Yes, centimeter and meter. Convert unit of length. Convert this measure. 3 meter, how to centimeter? Okay. 8 kilometer, how to centimeter? What kilometer is 9,000 meter? What meter is 800 centimeter? Anak-anak, ini sudah kita bahas ya. Meter to centimeter. From big to small. If from big to small, so multiply or divided? Yes, multiply. Meter to centimeter multiply by 100. So, 3 meter is 3 times 100 is 300 centimeter. From the big to small. Okay, if kilometer to centimeter. From the big to the small. So, what operation you use? Yes, multiply.
multiply by what number? 100,000. Why? Ya, ada 5 step. Dari kilometer ke sentimeter ada 5 step yang dilalui. Maka ada 5 nolnya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, itu dia ya. Oke, kilometer, meter to kilometer. From small to big. If from small to big, what operation you use? Yes, divided. Okay, so 9,000 divided by 1,000 is 9 kilometer. Okay, the other for example, in this slide, 3 kilometer is how many meter? Yes, 3,000 meter. 13 meter is what 2 centimeter? 1,300 centimeter. Oke, ini sudah kita bahas saat kita virtual Zoom. Oke, kita lanjutkan measurement part 3 about mass. Oke, untuk unit of mass, kilograms and grams. Ya, kalau kilogram itu digunakan untuk mengukur yang paling berat, ya. Contohnya berat badan, ya, banyak hal lain. Kalau gram itu biasanya untuk mengukur yang lebih ringan, ya. Kalau misalkan kita berbicara tentang mass, berarti antara lebih berat dan lebih ringan. Oke, choose the unit used for the weight of each object. Oke, heaviest and light, berarti yang terberat dan teringan. Oke, the picture number 1, paper clip. Paper clip, choose the unit kilogram or grams. Yes, grams. Bayangkan saja paper clip kilogram, pastinya dia adalah gram, ya. Oke, kalau balon juga gram, ya sebuah mobil pasti kilogram. Estimate the mass of each object. Cake, orange, car, and boys. Oke, ini juga sudah ya. If cake 1,000 gram, 250 gram, and 1,000 kilogram, 20 kilogram. Next slide, convert kilogram to gram. How to convert kilogram to grams? 1 kilogram is 1,000 gram. So, 1,000 gram is 1 kilogram. Oke, how many gram for each box? Nah, ini juga sudah ya. Ini adalah kita mau cari supaya dia seimbang. Kalau ini 1 kilogram, 1 batu timbangan dengan 4 batu timbangan. Berarti 1 batu timbangan kecil ini bernilai berapa? Ya, 250. Oke, ini juga hal yang sama. Ibu next saja ya. Kita next. Yes, kita masuk ke quiz. Nah, which is the most valuable banknote? Ya, yang mana yang paling besar? Ya, $100. Next, how many 20 cent pieces are there in $1.20? Yang dia katakan di sini ada berapa banyak 20 cent dari $1.20? Nah, berarti kita uraikan dulu. $1.20 is $1.20. Oke, $1 is 100 cent. Maka kita pecahkan 100 cent ini mendapatkan 20 sen berapa banyak? Oke, 1, 2, 3, 4. Ada 4. Jadi, oke, satu lagi ya, 5. Jadi berapa seluruhnya? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So how many 20 cent pieces are there in $1.20? 6. Okay, correct. Okay, next. If you spend $13.50 and pay with $10
note and one $5 note. How much change will you receive? Katanya kita ingin membeli dengan bandrol $13,50 dan kita memberikan uang $10 dan $5. Berapa banyak kembalian yang kita terima? Nah, berarti ada kata kembalian. Kalau kembalian berarti what operation you use? Yes, subtraction. Oke, sekarang kita buat dulu bentuk ya bersusunnya. $15 subtract $13.50. Oke, take borrow, pinjam ya. 5 take borrow to 0. So change 5 as 4. Oke. Maka kita peroleh hasilnya menjadi 1.50. Oke, correct. Next, how many cents are there in $4.55? Ingat, 4.55. So, from this notation, how many dollar? 4. How many cents? 55. If $4 convert to cent, how many cents? 400. So, 450. Okay, in a shop, you can buy one orange for 25 cents, but you can buy 5 oranges for $1. Which is better value for money? Ya, kalau dalam sebuah toko, kita membeli satu orange, harganya 25 sen. Kalau kita beli 5, kita bayar $1. Berarti mana harga yang terbaiknya? Yes, 5 orange for $1. Oke, next. Oke, 5 ya. Kalau kita beli satuan kan dia menjadi $1.25. Jadi harga terbaiknya berapa? Buy 5 orange for $1. Okay, if you save 2.15 every week, how much will you have saved after 4 weeks? Ya, setiap 1 minggu $2.15. Berarti berapa banyak ketika dia 4 minggu? Nah, berarti anak-anak hitung. Count on 2.15, 2.15, 2.15, 2.15. How much? Ya, 8.60. Okay, now next about length. How many is the crayon? Ya, kita lihat. Crayon is 5. Okay, 5 cm long. How long is the pen? Pen is, tarik garisnya, dia di angka yang 10. So, 10 cm long. Okay, which fruit is heavier? Yang mana yang paling berat? Kita lihat timbangannya, yang mana yang paling berat. Nah, kalau ini berapa beratnya? Di angka 400. So, 400, 400 grams is between 300 and 400. 350. So, which one fruit is heavier? Yes, banana. Okay, next. When the zookeeper need to measure how tall. Oke, anak-anak, ini tulisannya agak sedikit tidak kelihatan ya, tetapi di sini ceritanya dia mau mengukur si belalai gajah ini. Berarti si zookeeper ini menggunakan satuan apa untuk mengukur belalai gajahnya? Apakah menggunakan milimeter? Apakah menggunakan sentimeter? Ya, dia menggunakan meters. Oke. Next, use less, more, or equal to make the sentence correct. 11, 1 liter and 100 milliliter. More, less, or equal? Yes, more. Centimeter and 23 centimeter.
Less, more, or equal? Less. Okay, less than. Next, a packet of crayons. Ya, anak-anak, ini kita ingat lagi. Kita menggunakan satuan apa? Gram, kilogram, atau ton? Ya, untuk mengukur berat dari krayon ini, kita menggunakan apa? Kilograms? Ya, grams. Oke, next. A lorry. Ya, kalau 1 ton anak-anak tahu ya, 1 ton itu adalah 1000 kilograms. Berarti sama dengan, yes, 1 ton. Oke, next. A bag of potato. Ya, 1 karung kentang. Apakah ukurannya grams? Ya, kita menggunakan kilogram. Ini apakah ini ada 1000 kilogram? Tidak ada, maka kita menggunakan kilograms. Oke, next. A pencil. Ya, siapa di sini anak-anak yang pensilnya ada 1 kilogram? Ada nggak? Nggak ada ya, berarti what measure you use? Yes, grams. Oke, sebuah batu bata. Berarti apa ini apa kita gunakan untuk satuannya? Kilograms. Good. A space shuttle. Ya, pastinya gak mungkin kilogram kan? Pastinya dia ton. Oke. A ladder. Ya, pasti gram. Masa surat timbangannya sampai kilogram, berarti grams. Oke. A tennis ball? Yes, grams. Oke, kids. Sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini. Kita baru saja mengulang tentang money, length, and mass. Nah, anak-anak, setelah anak-anak menyaksikan video pembelajaran ini, anak-anak silahkan beralih ke Google Form yang sudah Ibu sajikan. Anak-anak mengerjakan kuis tentang money, length, and mass. Silakan anak-anak kerjakan dengan baik, ikuti setiap instruksi yang ada di setiap soal. Okay, kids, thank you for your watching and thank you for your time. Stay happy. See you next time. Bye-bye. Good morning.